Akibat perkembangan sejarah pemakaian bahasa. Perubahan bunyi bahasa dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti karena adanya koartikulasi, akibat pengaruh bunyi yang mendahului atau yang membelakangi, akibat distribusi, dan akibat perkembangan sejarah pemakaian bahasa. Di video kali ini saya akan menjelaskan perubahan bunyi berdasarkan akibat perkembangan sejarah pemakaian bahasa. 1. Asimilasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang sama menjadi bunyi yang sama atau hampir sama. Hal ini disebabkan karena bunyi-bunyi bahasa itu diucapkan secara berurutan sehingga berpotensi untuk saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Perubahan tersebut merupakan jenis asimilasi fonemis. Namun demikian, asimilasi fonemis hanya berlaku untuk bahasa tertentu. Verhaar 2012-79. Contoh, kata Sabtu dalam bahasa Indonesia lazim diucapkan Sabtu. Terlihat bunyi B berubah menjadi bunyi P sebagai akibat dari pengaruh bunyi T. 2. Disimilasi adalah perubahan bunyi dari bunyi yang sama atau mirip menjadi bunyi yang tidak sama atau berbeda. Contoh, pada kata belajar berasal dari gabungan prefiks ber dan bentuk dasar ajar. Mestinya kalau tidak ada perubahan menjadi berajar. Namun karena ada dua bunyi R, maka R yang pertama diperbedakan atau disimilasikan menjadi L, sehingga menjadi kata belajar. Pada kata lain terdapat kata sarjana berasal dari bahasa Sanskerta sajana. Perubahan itu terjadi karena adanya bunyi J ganda. Karena perubahan itu sudah menembus batas fonem, yaitu J merupakan alofon dari fonem J dan R merupakan alofon dari fonem R, maka perubahan tersebut dinamakan asimilasi fonemis. 3. Modifikasi vokal adalah perubahan bunyi vokal sebagai akibat dari pengaruh bunyi lain yang bisa mengikutinya. Perubahan ini sebenarnya bisa dimasukkan ke dalam peristiwa asimilasi, tetapi karena kasus ini tergolong khas, maka perlu disendirikan. Contoh, kata balik diucapkan bali, vokal I diucapkan rendah, tetapi ketika mendapatkan sufiks an, sehingga menjadi kata balikan, bunyi L berubah menjadi tinggi. Perubahan ini akibat karena bunyi yang mengikutinya. Pada kata balik, bunyi yang mengikutinya adalah hamzah, glottal stop. Sedangkan kata balikan bunyi yang mengikutinya adalah dorsovelar. Karena perubahan dari I ke L masih dalam lingkup alofon dari satu fonem, maka perubahan tersebut disebut dengan modifikasi vokal fonetis. 4. Netralisasi. Menurut Sadford A. Shane 1992-61 menyatakan bahwa netralisasi adalah proses yang didasari atas perbedaan fonologisnya dihilangkan dalam lingkungan tertentu. Jadi, segmen-segmen yang lebih kontras dalam satu lingkungan mempunyai representasi yang sama dalam lingkungan netralisasi. Netralisasi adalah perubahan bunyi fonetis, perubahan yang berkaitan dengan fonem, dipandang dari segi fonem sebagai akibat pengaruh lingkungan. Contoh, dengan cara menentukan pasangan minimal barang, paran, parang, bisa disimpulkan bahwa dalam bahasa Indonesia ada fonem B dan P. Tetapi dalam kondisi tertentu, fungsi pembeda antara B dan P bisa batal setidak-tidaknya bermasalah karena dijumpai bunyi yang sama. Misalnya, fonem B pada silaba akhir kata adab dan sebab diucapkan P, adab dan sebab, yang persis sama dengan pengucapan fonem P pada atap dan usap. Atap dan usap, mengapa bisa terjadi demikian? Hal ini dikarenakan konsonan terhambat letuk bersuara B. Tidak mungkin dalam posisi koda
konsonan yang terletak di sebelah kanan vokal dalam sebuah silabel. Ketika dinetralisasikan menjadi hambat, tidak bersuara, yaitu P. Sama dengan realisasi yang biasa terdapat dalam fonem P. Kedua, bunyi itu tadi tidak merupakan alofon dari fonem yang sama karena dalam pasangan minimal telah terbukti bahwa terdapat fonem B dan P. 5. Zeroisasi adalah penghilangan bunyi fonemis sebagai akibat upaya penghematan atau onomisasi pengucapan. Dalam bahasa Indonesia sering dijumpai kata tak atau ndak untuk tidak, tiada untuk tidak ada, gimana untuk bagaimana, tapi untuk tetapi. Padahal penghilangan beberapa fonem tersebut dianggap tidak baku oleh tata bahasa baku bahasa Indonesia dengan alasan demi kemudahan dan kehematan. Gejala tersebut terus berlangsung. Apabila diklarifikasikan, zeroisasi ini paling tidak ada 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Pertama, aferesis adalah proses penghilangan atau penanggalan satu atau lebih fonem pada awal kata. Contoh, tetapi menjadi tapi, bagaimana menjadi gimana. Kedua, apokot adalah proses penghilangan atau penanggalan satu atau lebih fonem pada akhir kata. Contoh, presiden menjadi presiden, pulaut menjadi pulau. 3. Sinkop adalah proses penghilangan atau penanggalan satu atau lebih fonem pada tengah kata. Misalnya, baharu menjadi baru, dahulu menjadi dulu, upeti menjadi peti. 6. Metatesis adalah proses pengubahan urutan fonem yang terdapat dalam suatu kata atau perubahan urutan bunyi fonemis pada suatu kata, sehingga menjadi 2 bentuk kata yang bersaing. Keraf 1987. Hanya beberapa kata saja yang mengalami metatesis ini. Contoh, apus menjadi usap, kerikil menjadi kelikir, jalur menjadi lajur, berantas menjadi bantras. Metatesis ini juga bisa dilihat secara diakronis. Misalnya, lemari berasal dari bahasa Portugis almari, rabu berasal dari bahasa Arab arba, rebab berasal dari bahasa Arab arbab. 7. Diftongisasi adalah perubahan bunyi vokal tunggal monoftong menjadi 2 bunyi vokal atau vokal rangkap diftong secara berurutan. Misalnya pada kata anggota diucapkan menjadi anggauta, sentosa diucapkan menjadi sentausa. Perubahan bunyi ini terjadi pada bunyi vokal tunggal o ke vokal rangkap au. Hal ini terjadi karena adanya upaya analogi penutur dalam rangka pemurnian bunyi pada kata tersebut. Bahkan dalam penulisannya pun disesuaikan dengan pengucapannya. Contoh lain, teladan menjadi tauladan. Tauladan vokal e menjadi au. Topan menjadi taufan, vokal o menjadi au. 8. Monoftongisasi adalah perubahan 2 bunyi vokal atau vokal rangkap diftong menjadi vokal tunggal monoftong. Hal ini terjadi sebagai sikap untuk pemudahan pengucapan terhadap bunyi-bunyi diftong. Contoh, kata ramai diucapkan menjadi rame, petai diucapkan menjadi pete. Perubahan ini terjadi pada tunggal e. Penulisannya pun disesuaikan dengan pengucapannya. Contoh lain, kata kalau menjadi kalau, danau menjadi dano, santai menjadi sate, damai menjadi dame. 9. Anaptiksis atau suara bakti adalah perubahan bunyi dengan jalan menambahkan bunyi vokal tertentu di antara 2 konsonan untuk memperlancar ucapan. Bunyi yang biasa ditambahkan adalah bunyi vokal lemah. Dalam bahasa Indonesia, penambahan bunyi vokal lemah ini biasa terdapat dalam kluster, misalnya
putra menjadi putera, putri menjadi puteri, bahtera menjadi bahtera, serigala menjadi serigala, seloka menjadi seloka. Akibat penambahan tersebut terdampak pada penambahan jumlah silaba. Konsonan pertama dari kluster yang disisipi bunyi menjadi silaba baru dengan puncak silaba pada Jadi tra menjadi tera, tri menjadi teri, sri menjadi seri, dan slow menjadi slow. Apabila dikelompokkan, anaptikis ini ada 3 jenis, yaitu sebagai berikut. 1. Protesis adalah proses penambahan atau penumbuhan atau pembubuhan bunyi pada awal kata. Contoh, pu menjadi empu, mas menjadi emas, tik menjadi ketik. 2. Epentesis adalah proses penambahan atau pembubuhan bunyi pada tengah kata. Contoh, kapak menjadi kampak, sajak menjadi sanjak, upama menjadi umpama. 3. Paragok adalah proses penambahan atau pembubuhan bunyi pada akhir kata. Contoh, adi menjadi adik, hulu bala menjadi hulu balang, ina menjadi inang. Thank you so much. Terima kasih telah menonton video ini. Sekian.